Ketika kita mendengar suara adzan berkumandang dari setiap penjuru masjid saat tiba waktu sholat, kita mungkin merasa bahwa ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi Islam sejak awal. Namun sebenarnya, banyak dari kita yang mungkin belum menyadari sejarah adzan yang rumit dan evolusinya sejak zaman Nabi. Adzan adalah warisan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sudah pasti. Namun, banyak di antara kita yang mungkin belum pernah bertanya, kapan adzan pertama kali dimulai? Apakah lafaz-lafaz dalam adzan telah ada sejak zaman Nabi? Atau, mengapa kita menyebutnya adzan? Menilik kitab-kitab hadits, ada dua istilah yang kerap muncul merujuk pada panggilan untuk sholat, yaitu adzan dan nida. Kata nida sendiri, berasal dari kata nada, yang berarti memanggil. Dalam beberapa konteks, kedua kata tersebut digunakan secara bergantian. Namun yang menarik, dalam Al-Quran sendiri, istilah yang digunakan untuk merujuk kepada panggilan sholat, adalah nida, bukan adzan. Dengan demikian ada kemungkinan, bahwa Nabi Muhammad sendiri lebih sering menggunakan kata nida dibandingkan adzan, saat merujuk pada panggilan sholat. Bahkan, Bilal, yang dikenal sebagai salah satu muadzin pertama, lebih tepat disebut sebagai munadi, bukan muadzin. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kita saat ini lebih mengenal istilah adzan dibandingkan nida? Mengapa nida kini jarang digunakan? Meskipun diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan, hampir bisa dipastikan bahwa penggunaan istilah adzan untuk merujuk pada panggilan sholat, justru baru mulai populer jauh setelah era Al-Quran. Ini menimbulkan berbagai spekulasi tentang bagaimana evolusi panggilan sholat berlangsung, dan bagaimana tradisi yang kita kenal sekarang mulai terbentuk. Menggali lebih dalam ke dalam sejarah, kita akan menemukan bahwa istilah adzan dan nida kerap kali digunakan dalam literatur hadits. Dalam konteks panggilan sholat, dua istilah ini tampaknya digunakan secara bergantian. Namun yang menarik, adalah bagaimana Al-Quran sendiri menggunakan kata nida, dan bukan adzan dalam konteks panggilan sholat. Mengutip surat Al-Jumu'ah ayat 9, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila nida untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." Di ayat ini, Allah sendiri menyebutnya nida dalam kata nudia, bukan adzan. Dari fakta ini muncul pertanyaan, apakah Nabi sendiri menggunakan istilah nida dalam konteks panggilan sholat? Dalam beberapa sumber sejarah, Bilal, yang dikenal sebagai salah satu muadzin pertama, disebut sebagai munadi, bukan muadzin. Maka muncullah pertanyaan lain, mengapa sekarang kita lebih familiar dengan istilah adzan daripada nida? Mengapa nida tampaknya menghilang dari perbendaharaan kita sebagai umat Islam, sedangkan adzan terus berkumandang? Salah satu hipotesis yang dapat dijelaskan dari literatur kuno, adalah bahwa istilah adzan mungkin menjadi lebih umum pasca Al-Quran. Sejarawan Al-Makrizi dalam kitabnya, Hikhat, mengutip beberapa sumber lain seperti Al-Baladuri dan Al-Waqidi yang menyatakan, bahwa pada zaman Nabi, adzan dimaksudkan sebagai tanda untuk memulai sholat, mirip dengan fungsi iqomah sekarang, dan bukan sebagai panggilan sholat seperti yang kita kenal sekarang. Bahkan dalam riwayat disebutkan, Utsman membacakan adzan di depan Nabi dekat mimbar, bukan di menara atau di tempat yang memungkinkan suara terdengar sampai jauh. Dengan demikian, evolusi dan pergeseran makna serta praktik adzan dari zaman Nabi hingga sekarang, menjadi area yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Ini mengindikasikan, bahwa tradisi kita, meskipun kokoh, mungkin telah mengalami evolusi seiring berjalannya waktu, sesuai dengan kebutuhan dan konteks komunitas Muslim saat itu. Di awal kemunculannya, adzan dipercayai sebagai salah satu simbol kuat keberadaan Islam, yang membedakannya dari tradisi ibadah agama lainnya. Terlepas dari asal-muasalnya, adzan telah melampaui perannya sebagai sekedar panggilan untuk sholat, dan telah menjadi bagian integral dari identitas umat Islam. Adzan, sebagai salah satu bentuk pengingat waktu sholat bagi umat Islam, memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Akan tetapi, banyak ulama sepakat, bahwa konsep memanggil untuk sholat atau mengingatkan tentang waktu sholat, adalah sesuatu yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Namun beberapa pendapat menyebutkan, bahwa praktik spesifik adzan, dengan kalimat-kalimatnya yang khas dimulai dari takbir dan diakhiri dengan tahlil, mungkin baru ada setelah periode penulisan Al-Quran. Saat membahas perkembangan adzan, tak lengkap rasanya tanpa menyebut peran Khalifah Utsman bin Affan. Di bawah kepemimpinannya, Utsman membuat beberapa reformasi dalam tradisi Islam, termasuk dalam cara pengumandangan adzan. Utsman melihat pentingnya standarisasi dalam pengumandangan adzan, agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan umat. Pertanyaan besar yang sering muncul dalam kalangan sejarawan dan ahli agama adalah,
kapan persisnya struktur adzan yang kita kenal saat ini mulai digunakan? Tentu saja, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mencermati bukti-bukti sejarah, tradisi lisan, dan catatan-catatan awal Islam. Namun sayangnya, sumber-sumber tersebut seringkali tidak memberikan penjelasan yang detail atau spesifik mengenai evolusi adzan. Terdapat catatan bahwa dalam periode awal Islam, ketika komunitas Muslim baru saja terbentuk di Madinah, belum ada format adzan yang baku. Hal ini sejalan dengan sifat komunitas awal yang dinamis dan fleksibel, di mana mereka seringkali harus beradaptasi dengan kondisi dan tantangan yang datang silih berganti. Bukti terkuat yang mengindikasikan bahwa adzan mungkin belum memiliki struktur tetap pada zaman Nabi Muhammad, datang dari hadits dan riwayat sahabat. Beberapa narasi menggambarkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi berdiskusi tentang cara terbaik untuk mengumandangkan panggilan sholat. Ada yang menyarankan dengan menggunakan trompet, ada juga yang menyarankan dengan menggunakan lonceng sebagaimana tradisi agama lain. Namun, melalui inspirasi dari Allah, Bilal bin Rabah diberi tugas untuk mengumandangkan adzan dengan suaranya yang merdu. Meskipun demikian, detail spesifik mengenai kata-kata yang diucapkan dalam adzan, tidak selalu disebutkan dengan jelas dalam banyak riwayat. Hal ini memberi ruang bagi dugaan, bahwa mungkin saja ada variasi dalam pengucapan atau struktur adzan pada periode awal tersebut. Sejarawan Ibnu Sa'ad dalam kitab Al-Tabakat Al-Kabir menuliskan, Mus'ab bin Umair, yang dikenal dengan kelembutan hatinya dan kecintaannya pada Islam, datang dengan sebuah permintaan melalui suratnya. Sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, ia meminta agar diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah, khususnya sholat Jumat di salah satu sudut kota Madinah. Permintaan Mus'ab bin Umair ini bukan tanpa alasan. Ia ingin mengajarkan umat tentang pentingnya bersatu, tentang bagaimana sholat berjamaah dapat menguatkan ikatan antar sesama muslim. Nabi pun memberi arahan, yaitu hari di mana orang-orang Yahudi sedang mempersiapkan Sabat, dan mereka melaksanakan sholat berjamaah di kediaman Sa'ad bin Haitsamah yang dihadiri 12 orang, dan hanya menyembelih 1 ekor kambing. Namun, jika kita membandingkannya dengan praktik sholat Jumat saat ini, ada beberapa perbedaan yang mencolok, yaitu pelaksanaan khutbah yang dilakukan setelah sholat, bukan sebelum sholat seperti sekarang. Diskusi mengenai otentisitas riwayat Mus'ab ini, bisa saja ditolak oleh kalangan ulama tertentu. Beberapa berpendapat, bahwa riwayat tersebut sahih dan dapat dijadikan sebagai pedoman, sementara yang lainnya meragukannya. Namun yang pasti, kisah Mus'ab ini menunjukkan, betapa pentingnya persatuan dalam Islam. Tak hanya tentang lafadz dan fungsi adzan, pada era Khalifah Umayyah, pandangan terhadap khutbah setelah sholat Jumat, juga berbeda-beda. Beberapa khalifah, melihat khutbah sebagai kesempatan untuk menyampaikan pesan dan kebijakan pemerintah, sementara yang lainnya, melihatnya sebagai kesempatan untuk berdakwah, dan mengajak umat kembali ke ajaran asli Islam. Debat mengenai apakah khutbah merupakan bagian dari sholat Jumat atau bukan, juga mencuat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat, bahwa khutbah adalah bagian wajib dan tidak dapat dipisahkan dari sholat Jumat, sementara yang lainnya berpendapat, bahwa khutbah hanyalah pelengkap, dan sholat Jumat tetap sah tanpa adanya khutbah. Hal ini karena, dalam Al-Quran sendiri, tidak ada indikasi tentang komponen khutbah. Menurut Al-Kasani, seorang ulama terkenal dari mazhab Hanafi, terdapat latar belakang menarik di balik praktik khutbah. Dalam karyanya Badai Al-Shanai, Al-Kasani memberikan pencerahan, bahwa pada awalnya, Nabi Muhammad hanya menyampaikan 1 khutbah, bukan 2. Namun seiring dengan berjalannya waktu, dan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta stamina beliau yang mulai berkurang seiring bertambahnya usia, Nabi Muhammad memutuskan untuk duduk di antara 2 khutbah untuk beristirahat, sehingga praktik khutbah secara teknis menjadi 2 kali. Namun, interpretasi ini menimbulkan pertanyaan. Apakah praktek 2 khutbah ini benar-benar berakar pada masa Nabi? Al-Musabi, ulama dari mazhab Ibadi, menawarkan pandangan lain dalam kitab Al-Nil. Menurutnya, tradisi 2 khutbah ini justru dimulai pada era pasca kenabian. Dia menegaskan, bahwa konsep 2 khutbah ini baru diperkenalkan oleh Muawiyah. Namun terdapat juga riwayat yang menyebutkan, bahwa praktik ini sudah diterapkan oleh Utsman, ketika beliau juga sudah berada pada masa tua. Selain itu, Sarjana Hadits Juil pernah mencatat, bahwa Khalifah Umayyah, menganggap pelaksanaan khutbah setelah sholat Jumat itu justru tidak praktis, karena jamaah cenderung bubar setelah sholat. Walau begitu juga tidak ditemukan bukti, bahwa pelaksanaan khutbah sebelum sholat berasal dari Umayyah atau bukan. Namun hal yang menarik adalah, para penguasa Umayyah, kerap dituduh memunculkan hal-hal bid'ah yang tak diajarkan Nabi.
Bahkan Al-Kastalani dalam Irsyad Al-Sarifi Syarh Sahih Al-Bukhari menyebutkan, bahwa mereka menginginkan, supaya salat Id juga dilakukan seperti salat Jumat, yakni khutbah dahulu baru salat. Ini mengindikasikan, bahwa ada perubahan urutan dalam ritual seremonial ini. Namun, meskipun ada perbedaan pendapat dan praktik, satu hal yang pasti, salat Jumat memiliki peran penting dalam memperkuat ikatan antar umat muslim, dan membawa mereka kembali ke ajaran dasar Islam. Lagi pula, ketika khotib berkhutbah, beberapa di antara mereka banyak yang tidak menyimak, atau bisa juga tidak paham apa yang diceramahkan. Dalam tradisi Islam yang telah berkembang selama berabad-abad, praktik sholat Id, yang merupakan salah satu ritual paling sakral dan dihormati dalam Islam, tidak pernah diawali dengan adzan atau iqomah. Di Indonesia dan hampir seluruh dunia, ketika umat Islam berkumpul untuk sholat Id, tidak ada suara adzan yang berkumandang seperti yang biasa dilakukan sebelum sholat wajib lainnya. Jadi, ketika ada sekelompok orang yang mencoba mengawali sholat Id dengan adzan dan iqomah, hal ini dapat menimbulkan kontroversi dan keraguan di antara banyak umat Islam. Menurut Imam Al-Imroni dalam kitabnya Al-Bayan fi Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i, tidak ada sunnah atau tuntunan untuk mengumandangkan adzan atau iqomah saat sholat Id. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Syafi'i yang memandang bahwa praktik tersebut tidak dianjurkan. Namun menariknya ada catatan sejarah, yang menyebutkan beberapa tokoh Islam terdahulu yang mengumandangkan adzan saat sholat Id, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, Marwan, dan Ibnu Zubair. Karena perbedaan ini, muncul perdebatan mengenai siapa yang pertama kali memulai tradisi tersebut. Namun, satu hal yang menjadi konsensus di antara ulama adalah, bahwa mengumandangkan adzan dan iqomah saat sholat Id merupakan bid'ah, atau inovasi dalam praktik Islam. Hal ini didukung oleh riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebutkan, bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak mengumandangkan adzan saat sholat Id. Pertanyaannya kemudian, bagaimana umat Islam diberitahu untuk berkumpul untuk sholat Id? Jawabannya terletak pada tradisi nida, sebuah seruan khusus untuk mengumpulkan orang untuk sholat Id. Dalam konteks ini Imam Syafi'i menegaskan, bahwa saat imam sudah berada di tempat sholat, yang sunnah dilakukan adalah menyeru dengan lafadz sholatul jami'ah, yang didasarkan pada riwayat dari Az-Zuhri. Namun dalam konteks nida ini, beberapa ulama tetap memiliki pendapat berbeda tentang penggunaan frasa tertentu dari adzan, seperti hayya 'alas shalah tersebut. Imam Al-Syafi'i sendiri, lebih cenderung menghindari penggunaan lafadz-lafadz yang mirip dengan adzan. Namun ada juga yang berpendapat, bahwa menggunakan sebagian lafadz adzan dalam nida, adalah sesuatu yang dianjurkan. Sebagai kesimpulan penutup, sejarah adzan dan tata cara pelaksanaan sholat, termasuk sholat Jumat dan sholat Id, telah menunjukkan bahwa banyak praktik yang kita kenal saat ini, mungkin telah mengalami evolusi sejak zaman Nabi. Beberapa sumber historis menunjukkan, bahwa ada perbedaan cara pengumuman waktu sholat dan pentingnya khutbah dalam sholat Jumat antara masa Nabi, dan praktik yang umum dilakukan saat ini. Meskipun tradisi yang kita anut sekarang mungkin berbeda dari yang dilakukan pada zaman awal Islam, penting untuk mengenali dan menghargai keragaman dalam interpretasi dan praktik agama berbagai golongan, serta memahami asal-usul dan sejarah perkembangan tradisi tersebut.